Welcome to belajar bahasa Inggris. Kita di materi preposition, yaitu preposition with other meanings. Nah, yang pertama by. By itu we use by to talk about a way of traveling, a way of communicating, a way of paying for something, dan use by to say who wrote or produced something. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu. A way of traveling. Contohnya, we went to London by bus. Jadi, bagaimana cara kita pergi gitu ya, traveling. Oh, ini dengan bus. Just goes to school by bike. Oh, dengan sepeda. Jadi, untuk bagaimana cara kita bepergian. Kemudian yang kedua, a way of communicating. Bagaimana cara kita berkomunikasi. Contoh, people are willing to receive ads by SMS ya. Nah, jadi ini pakai SMS cara berkomunikasinya. Atau yang kedua, I keep in touch with all my friends by email. Jadi cara berkomunikasinya dengan email. Kemudian a way of paying for something. Nah, ketika kita ingin membayar sesuatu, kita bisa pakai by. I pay for my shopping by credit card. Atau yang kedua, do you wish to be paid by check? Nah, jadi bisa pakai by untuk menjelaskan paying for something. And kita juga bisa menggunakan by untuk menyatakan siapa yang menulis atau memproduksi sesuatu. Who wrote or produced something. Misalnya kita lihat di contoh, I read some short stories written by. Nah, written by ditulis oleh Chekhov gitu kan. Atau any painting by Van Gogh is worth a fortune. Nah, di paintingnya itu oleh Van Gogh seperti itu. Jadi, yang menulis atau yang produksi sesuatu. Oke, mari kita coba cek kuisnya. They travel across Europe. Nah, ini pasti jawabannya by train. And then, kita coba Guernica is a famous painting by Pablo Picasso. Mana bacanya ya? Pablo Picasso. Oke, kalau keliru mohon maaf. Nah, yang kedua ada with us like. With us like. Nah, pertama, we use with to mean together. With itu berarti kita artinya bersama dengan. He lives with his grandmother. Atau I went to London with my best friend. Berarti saya pergi ke London bersama teman baik saya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan with untuk menyatakan we used to do something yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh, she wiped her lipstick off with a tissue. Jadi dia melap tisunya, bekas tisunya. Dia melap lipstiknya, membersihkan lipstiknya dengan tisu. Lalu join the two pieces together with glue. Jadi gabungkan ya dua pasangan itu bersama dengan pieces ya. Two pieces lah together with glue. Apa sih pieces? Kepingan kah? Maksudnya apa sih join? Gabungkan kedua bagian dengan lem. Oke, kemudian we use as. Sekarang kita ke as. We use as for person jobs or to say what something is used for. Sebentar, saya serap dulu. Kita menggunakan as itu untuk pekerjaan seseorang atau untuk mengatakan mengapa sesuatu itu digunakan. Benar nggak sih artinya? Oke, coba kita lihat ke contoh. John works as a waiter. Oke, ini pekerjaan si John. You can use the side of a book as a ruler. Oh, kamu bisa menggunakan sisi dari buku sebagai ruler. Oh, to say what something is used for. Bisa kita nyatakan dia itu digunakan untuk apa. Jadi sisi dari samping bisa seperti penggaris. Coba kita artikan ya. Kita menggunakan untuk pekerjaan seorang atau untuk mengatakan untuk apa sesuatu digunakan. Oh, benar. Oke, sekarang kita we use like, bukan I like you begitu ya, tapi like ini selain I like you bisa juga dipakai untuk ketika kita memaknai sesuatu dengan similar to, mirip. Misalnya, he looks like his brother. Oh, dia mirip sekali dengan adiknya. Misalnya dia mirip adiknya. He looks like his brother. Dia mirip seperti adiknya. Atau she sings like an angel. Kalian pernah dengar ya suara angel? Intinya she sings like an angel. Tuh dia bernyanyi seperti bidadari. Walaupun ya
Memang kita pernah melihat bidadari atau mendengar suara bidadari? Oke, next kita lanjut saja ke kuis. Robert spent years a carpenter before he became a teacher. Jadi di sini dia bekerja sebagai, kita lebih cocok ke person jobs, itu adalah us. Kemudian he passed the door open. He passed the door open. Ini kan pakai dengan, berarti by. Oh sorry, he pushed the door open with his foot. Oke, salah ya. Kalau by tadi apa? By itu untuk traveling, untuk communicating, untuk buy sesuatu, atau untuk menyatakan siapa penulis dan produksinya. Salah jawab. Oke, he passed the door open itu with his foot, dengan kakinya. Karena kan biasa by juga bisa, tapi maksudnya by itu kadang saya pikirin juga untuk dengan. Ternyata tadi saya lupa, baru aja dibahas di video yang sama. Kalau by itu untuk kasus tertentu, kalau kita bilang untuk kegunaan ya, apa itu kegunaan ya, with. Jadi with untuk membuka pintu. Push the door open with his foot. Oke, maaf ya. Memang saya suka error kalau jawab itu. Sekarang kita ke you are acting like a complete idiot. Benar gak nih? Benar. Oke, nah jadi sudah ya. Kalau masih ada yang keliru, entah dari pronounsnya, entah dari pemahaman saya, mohon diperbaiki karena saya masih belajar. Jadi butuh koreksi untuk perbaikan ke depannya. Baik, terima kasih sudah menonton video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.